Dan saat aku makan aku juga lebih aware, jadi aku tahu gitu, porsinya seberapa, jadi saat aku makan, oh ternyata aku nggak butuh sebanyak itu. Halo Growth Spacer sekalian, aku Debbie dan di kesempatan kali ini aku nggak sendirian karena aku bersama Kak Jacqueline Wijaya yang merupakan CEO dari Food Sustainasia dan kita berdua akan ngebahas tentang apa itu mindful eating dan fakta dan mitos mengenai mindful eating sendiri. Halo Kak Jacqueline, gimana nih Kak kabarnya? Hai Debbie, thank you so much ya udah diajak nih ya di podcastnya Growth Space. Baik banget nih kabarnya, gimana kabarnya Debbie? Oh baik juga Kak, aku yang thank you banget malah udah bersedia gitu. Oke, nah sebelum kita mulai nih ya Kak, boleh nih Kak Jacqueline menyapa para Growth Spacer yang lagi nonton gitu, dan juga bisa memperkenalkan diri nih Kak. Oke, sebutannya Growth Spacer ya? Yes. Yes, Kayak bener. halo, hai Growth Spacer, oke. Kenalin nama gue Jacqueline, selaku CEO dari Food Indonesia, tadi di-mention juga sama Debbie ya. Gitu. Mungkin perkenalan singkatnya, saat ini gue lagi ngembangin gitu ya suatu social enterprise di mana fokusnya itu untuk mengedukasi anak muda tentang pangan berkelanjutan ya, khususnya gimana sih kontribusi kita sebagai consumer gitu ya untuk membuat planet jadi lebih baik lah lewat makanan yang kita konsumsi dan juga behavior kita sehari-hari kayak gitu. Mungkin singkatnya gitu dulu ya Debbie. Oke, mantap mantap. Nah, oke, kita mulai aja nih ya, Kak. Aku pertama-tama pengen tanya nih ke Kak Jacqueline, sebenarnya apa sih mindful eating itu? Karena menurut aku ya, Kak, mindful eating itu suatu istilah yang lumayan asing gitu loh, dan yang baru-baru ini aku ketahui gitu. Jadi apa sih, Kak, mindful eating? Oke, kalau kita ngebahas tentang mindful eating, mungkin dari katanya dulu ya, ada Mhm. mindful, ada eating gitu ya. Jadi gimana saat kita makan kita bisa jadi lebih mindful gitu. Dan ini mungkin something yang relate juga ke kita mungkin yang masih muda-muda nih, yang lagi sibuk-sibuknya, di mana kalau kita makan itu lebih ke ya udah itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja gitu. Mhm. Jadi bisa kita lakuin sambil ngelakuin sambil nyambi ngelakuin yang lain gitu. Misalnya kayak gue makan sambil nonton, gue makan sambil kerja gitu ya. Jadi kalau kita ngebahas mindful eating, gimana kita saat makan itu fully fokus sama apa yang kita makan kayak gitu. Nah, mungkin aku Oke. sempat mention ini juga ya, dulu sempat ada sesi sama Growth Space kalau nggak salah ya, Ya. di Clubhouse atau di mana gitu ya, ngebahas tentang ini gitu, di mana kalau misalnya definition asli kan lebih ke sana, tapi kalau dari aku sendiri melihat mindful eating, itu gimana kita melihat, makanan itu dari sebelum, saat, dan sesudah makan, kayak gitu. Kita bisa fully aware dan sadar atas apa yang kita makan, kayak gitu. Oke, oke. Jadi kita fokus dalam kegiatan makannya itu sendiri begitu juga, begitu ya, Kak? Betul. Oke. Nah, bedanya mindful eating sama makan biasa nih apa sih, Kak? Oke, sebenarnya, mmm makan biasa itu mungkin lebih tepatnya gini kali ya, ada istilahnya itu mindful sama mindless. Jadi lebih ke soalnya kalau kita makan biasa itu mmm, lebih ke tergantung orangnya gitu kan masing-masing gitu, gimana kita punya kebiasaan makan. Tapi kalau kita ngebahas mindful, itu kita lebih diingatkan lagi untuk lebih sadar aja, kayak gitu. Jadi bukan sekedar ya udah kita, makan, melakukan rutinitas gitu ya, ngambil makan dan seterusnya, tapi kita nggak bener-bener aware terhadap apa yang kita makan, dan saat kita makan kita juga nggak sadar gitu, oh porsinya segini, kita makan yang cukup tuh segini gitu. Biasanya kan kalau kita makan, kita nggak terlalu aware kan, yang penting, "Aduh, gue lagi pengen apa nih sekarang?" Gitu. "Gue lagi pengen makan ketoprak," gitu. Ya udah gue pesan, makan, terus gue makan sambil ngobrol lalala gitu kan. Jadi itu Mhm, kita lakuin tanpa sadar, itu biasanya. bener bener. Ya udah, kita mau, kita makan. Tapi kalau kita ngebahas mindful eating, kita benar-benar aware nih gitu. Jadi pertama kita mau makan apa nih? Oke, kita pikir dulu, kita sadar, gue sekarang misalnya lagi butuh makanan yang sehat-sehat, misalnya gue lagi pengen banyak sayur, oke. Karena gue pengen banyak sayur, gue pilih makan misalnya gado-gado yang banyak sayurnya. Oke, saat gue Mhm. pesen gado-gado, gue tahu porsi yang gue butuhin berapa gitu. Ternyata gue cukupnya satu bungkus aja atau mungkin setengah aja. Nah, berarti gue pilih makan sesuai yang gue butuhin, porsinya, komposisinya, dan saat gue makan, gue fully aware, oke, gue makan setengah porsi. Berarti kalau gue cukup setengah porsi, kalau setengah porsi lagi bisa gue share ke yang lain kayak gitu. Nah, dan saat kita makan pun kita sadar terhadap apa yang kita makan gitu. Jadi kita nggak sambil melakukan hal lain. Karena ini penting banget mungkin di belakang
benar-benar fully aware terhadap apa yang kita makan. Oke oke. Nah, jadi, Kak Jacqueline tadi bilang kita harus fully aware, sadar gitu loh dengan, fokus dengan kegiatan makan kita. Nah, apa sih, Kak, yang kita rasain bedanya, waktu kita makan biasa sama yang kita, makan dengan mindful gitu, apa sih yang kita rasain secara, pikiran mungkin, batin? Oh, secara pikiran ya? Iya. Mmm, mungkin aku share dari, apa ya, dari point of view-ku sebagai mungkin yang melakukan gitu ya. Kadang pun aku masih ada momen-momen di mana aku nggak sepenuhnya sadar, kalau memang lagi buru-buru mau ngelakuin sesuatu, akhirnya ya udah apa adanya deh gue makan gitu. Tapi bedanya saat gue, coba untuk bisa lebih aware terhadap apa yang dimakan, jadinya contoh gini, paling gampang kalau gue makan di, misal gue ke bioskop deh makan popcorn, gitu kan. Makan Mhm, popcorn di bioskop itu kan, gue sebenarnya fokus nontonnya, dibandingkan ke makan popcorn-nya. bener, Akhirnya saat gue fokus ke nontonnya, gue makan apapun dari depan mata tanpa tahu itu apa, porsinya seberapa, akhirnya satu box besar popcorn itu habis kan, gitu. bener. Sebenarnya bukan iya bener kan ya? Jadi bukan berarti kita nggak sadar, nggak sepenuhnya sadar apa kita makan, tapi, sorry, bukan berarti kita nggak sanggup untuk menghabiskan si popcorn-nya itu, tapi kita lebih ke nggak peduli aja apa yang kita makan dan seberapa banyak, saat kita sambil nonton. Beda saat misalnya kita lagi di rumah, lagi chill nih, terus makan siang, kita, set aside semua kerjaan, sekarang kita mau makan. Terus kita nyiapin makanannya, oke, kita bisa lebih sadar terhadap, apa sih yang sebenarnya kita benar-benar butuhin, kayak gitu. Jadi kita nggak over, kayak tadi bisa ngebahas gado-gado. Akhirnya kita tahu kalau kita butuh cukupnya setengah aja dan kita kenyang dan akhirnya nggak berdampak kita jadinya bega atau gimana gitu kan dampaknya, kayak gitu. Nah, mungkin kalau secara pikiran kita jadi lebih apa ya, saat kita sadar terhadap apa yang kita makan dan kita pilih makanan yang tepat, dalam arti kita tahu butuhnya mungkin lagi banyak sayur atau lagi butuh banyak buah dan seterusnya, akhirnya berdampak ke tubuh kita juga dan akhirnya mungkin kepikiran kali ya, gitu. Mmm, Dan kita pun jadi nggak terbebani after effect-nya, dalam arti let's say kalau kamu bener. udah lagi diet nih, lagi diet. Diet kan suka start tomorrow gitu ya, padahal sebenarnya kalau kita kalau kita sadar sebenarnya diet itu mudah. Karena apa? Karena penyebab kita makannya kelabakan gitu ya, kebanyakan dan seterusnya karena kita nggak sadar. Tapi kalau kita sadar, kita lihat porsinya, kita pasti akan kayak, "Oh, gue cukup segini. Udah gue, porsinya segini aja udah cukup, gue nggak butuh lebih," gitu. Akhirnya kita juga nggak terbebani secara mental kali ya. Jadi kayak, Mhm. "Oke, gue udah, bisa mengendalikan apa yang gue makan," kayak gitu. Bukan kayak mindless, jadi gue nggak aware dan juga nggak bisa memilih apa yang gue makan, kayak gitu. Oke oke, aku paham nih, karena kayaknya aku sering banget nih kayak kayak gini, kayak misalnya lagi ngidam gitu ya, misalnya Mhm, ramen, kayak mie instan gitu, masaklah 2 bungkus gitu, terus aku makan, kasih nasi, kasih telur, itu kan baik iya banget sih, Kak, iya karbohidratnya baik. Terus waktu selesai makan tuh kayak mau pingsan gitu kan, aduh kenyang banget gitu, jadi iya menyesal iya. gitu. Kenapa ya tadi Nah, tuh kok nyeselnya kalap banget? setelahnya kan. Iya. Iya iya. Oke oke, jadi sebenarnya penting banget ya. Nah, Mhm. kenapa sih, Kakak, di Food Sustaination sendiri, kenapa sih sering mempromosikan tentang mindful eating sendiri? Apa sih pentingnya itu, Kak? Oke, mungkin, kalau di Food Indonesia sendiri, kita sebenarnya kan pengen menggerakkan anak muda gitu ya, dari Mmm, sisi mindset-nya, dari sisi habit-nya, dan juga knowledge-nya gitu, agar bisa dapat nih bekal. Oh, sebenarnya, kita sebagai anak muda apa sih yang bisa kita lakukan gitu, apa yang bisa kita kontribusikan untuk kalau kita ngebahas greater good-nya adalah ke sistem pangan kita gitu ya. Di mana kayak kita sebagai consumer kan punya power untuk mengubah itu gitu. Nah, hal kecil yang bisa kita lakukan adalah dengan kita aware dengan apa yang kita makan, gitu. Nah, kalau ngebahas dari apa yang coba disampaikan Foodsus, kita pengen, eee eee, consumer itu bisa mendrive gitu. Dalam arti let's say, kalau aku udah mulai mindful nih, aku jadi mikirin, apa sih yang aku butuhkan, gitu. Start dari apa yang aku butuhkan, aku butuh makanan sehat, oke, butuh makanan sehat sumber dari mana? Aku butuh makanan sehat sumbernya satu, misalnya sayur-sayuran aku butuh yang juga green dan seterusnya, sampai akhirnya karena aku udah mengubah pilihan makananku jadi lebih sehat, mendorong ke stakeholder lain akhirnya juga ikut berubah. Sebenarnya tujuan utamanya itu kalau di Food Indonesia. Nah, oke. kalau kita ngebahas mindful eating, kita ingin mengarahkan jadinya, buat teman-teman bisa lebih sadar aja terhadap apa yang dimakan, gitu. Gitu sih, arahnya lebih ke sana. Jadi berdampaknya pengennya kayak creating entah snowball effect atau gimana, dan yang lain juga ikutan, kayak gitu.
Oke, thank you, Kak. Nah, mmm, kita akan bahas tentang caranya nih, Kak. Mhm, Kalau dari, mindful eating sendiri itu kan sebenarnya caranya kayaknya gampang gitu ya untuk diterapkan, kayak, ya udah, penting sadar aja nggak usah ngelakuin yang lain. Tapi sebenarnya, susah kan pasti, karena aku tuh pernah gitu loh, Kak, ngelakuin mindful eating tapi akhirnya jadi ngelamun. Jadi ngelamun karena nggak kebiasa. Sebenarnya cara dari Kak Jacqueline ini tipsnya untuk nerapin mindful eating ini gimana sih, Kak? cara buat mindful ya, sebenarnya bisa jadi start dari yang, ini kali ya gitu, kalau ngebahas mindful, aku pernah dengerin gitu dari Mas, mungkin familiar sama Mas Aji Santoso ya, ngebahas tentang mindfulness gitu. Jadi memang kita harus melatih, kayak dari sisi mindfulness-nya sendiri sih, in general ya, dari diri kita. Jadi belajar untuk bisa lebih mindful, dalam kegiatan sehari-hari, jadi nggak hanya makan aja, kayak Mmm, gitu. Dan itu akan ngebawa kita untuk bisa lebih sadar terhadap apapun yang kita lakukan. Dalam arti, aku kan juga nyobain gitu ya mindfulness practice gitu. Dan jadi lebih aware terhadap apa yang aku pikirin, jadi bisa lebih grounded aja gitu sama kegiatan sehari-hari instead of just doing gitu. Dalam arti, dengan kita being mindful, itu akan ngebantu kita untuk sadar terhadap semua hal. Kita melakukan apapun, misalnya let's say energi kita mau difokusin kemana sih? Apakah mau ke kerjaan, mau ke makanan, atau kayak ke itu kita juga bisa lebih sadar aja. Nah, akhirnya dengan melatih ini, kita pun bisa lebih mudah untuk melatih, kesadaran saat kita makan, kayak gitu. Karena kita udah terbiasa sehari-hari juga lebih sadar terhadap apa yang kita lakukan, gitu. Jadi let's say kita udah tahu, misalnya di jam-jam kerja kita jam berapa nih, jam kerja kita jam 10 sampai jam 12. Nah, setelah itu kita fokus ke makan, ya udah, kita spare waktu untuk makan. Nah, kalau aku biasanya udah spare waktu nih, makan siangku jam 12 sampai jam 1. mhm. Ya udah di saat itu aku udah fokusin untuk kayak, apa aja misalnya kalau aku mau masak, ya udah aku siapin aja bahan masaknya apa, aku udah planning apa yang mau aku makan. Jadinya saat aku makan juga aku udah tahu gitu ya, ini porsi aku mau dan makanan aku kayak gini. Atau kalau aku misalnya udah tahu jam 12 adalah jam aku makan siang, terus aku pengen beli makanan, aku udah planning gitu, hari ini aku mau makannya yang sehat-sehat, ya aku udah planning itu aja aku makan, dan saat aku makan aku udah tahu porsinya seberapa. Jadi kayak udah coba di-planning dulu, kayak gitu. Bahkan kalau kita ngebahas yang kayak apa yang coba di-educate lewat Food Indonesia ya, lewat eating juga movement, mmm, itu kita plan ahead gitu. Sadarnya nggak hanya saat itu aja, tapi kita plan ahead dari sebelum-sebelumnya. Let's say kayak seminggu ini aku mau fokusnya apa, oke aku mau fokusnya setiap makan siang aku bisa pastiin makan siangku sehat, jadi aku udah plan ahead apa yang mau aku makan, dan saat udah makan siang aku udah kayak sadar gitu, oke ini saatnya aku makan yang mindful kayak gitu, gitu. Jadi ada 2 sisi sih, yang pertama dari basic-nya belajar mindfulness dulu, yang kedua kita plan ahead terhadap apa yang kita mau makan, biar kita juga sadar, oke saat momen itu kita harus makannya seperti ini, gitu. Oke. Nah, berarti kita harus membiasakan diri juga ya, Kak, jadi Mhm, mindful di dalam mhm, kegiatan kita. Nah, tadi kan Kakak bilang kita harus plan ahead, berarti, mindful eating ini juga berarti kita harus mikirin nih ya, Kak, apa yang sebenarnya perlu kita makan dan apa yang sebenarnya, kita makan gitu. betul, betul, Oke, jadi semuanya betul. harus dipertimbangkan nih ya, Kak? Betul, jadi sebenarnya sadar itu bukan hanya kayak kita makan kita sadar porsinya, tapi kita sadar sadar dari apa ya, kita udah tahu gitu ya sebelumnya, apa yang kita butuhin gitu. Jadi saat kita makan kita bukan lagi baru kayak bisa juga sih kita pilih saat itu, tapi kalau bisa lebih early, samalah kayak kita sadar terhadap apa yang kita mau kerjain. Let's say, di minggu ini aku ada misalnya aku jam kerjaku fleksibel, terus aku mau plotting waktuku buat apa di hari apa, aku harus mengerjakan apa. Nah, kan aku sadar terhadap hal itu kan. Mmm, Jadi saat aku udah mencapai momen itu, aku tahu aku harus ngelakuin apa. Nah, sama halnya dengan makan, kayak gitu. oke oke. Nah nah, dari Kak Jacqueline sendiri apakah emang sering gitu, Kak, di kehidupannya emang sering menerapkan mindful eating ini sendiri atau masih masih Oh, bolong-bolong? dari aku sendiri Heeh, ya, bisa dibilang masih bolong-bolong ya, karena, oke. aku belum fully bener-bener tapi sebenarnya gini sih, aku tuh bukan yang nggak sepenuhnya sadar. Jadi kalau kita ngebahas mindful eating sebenarnya, setelah aku coba pelajarin lagi memang itu tuh spesifik ke arah apa yang kita, lakukan saat kita makan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngebahas secara holistik gitu, aku melihatnya,
mungkin aku udah di titik yang, mmm, automatically mikir kalau mau makan tuh kayak apa yang aku butuhin, itu aku udah sebenarnya. Karena aku udah set, sekarang kan aku udah nggak makan lagi daging merah, sama sekali gitu ya. Jadi kayak entah itu sapi gitu, kambing dan sejenisnya aku udah nggak makan. Jadi aku udah wired saat aku mau makan, aku pasti akan pilih yang lebih banyak opsi sayurnya atau mungkin yang lebih sehat gitu. Nah jadinya aku udah membiasakan hal itu. Nah ini mungkin agak susah ya, saat aku udah membiasakan aku jadinya kalau kebiasaan itu baik sebenarnya jadinya kalau kita nggak sadar pun kita udah kebiasa ya sama hal itu. Tapi kalau kita ngebahas mindful eating seharusnya kan saat aku makan aku juga sadar. Jadi bukan sekedar apa yang aku pilih, tapi aku sadar saat aku makan. Nah mungkin itu yang aku belum. Jadi kadang ada momen di mana kalau aku lagi sibuk banget, terus aku kayak udah lapar, terus aku kayak nggak bisa ngeluangin waktu khusus untuk makan atau kayak nyiapin makanan itu, jadinya mungkin aku nggak fully mindful saat makan. Nah itu mungkin yang jadi struggle juga ya, nggak cuma buat aku, tapi buat teman-teman yang mau coba mindful eating, yaitu benar-benar meluangkan waktu dan sadar saat kita makan gitu. Apalagi kalau kita makannya bareng orang lain, kita tend to ngobrol gitu kan. Nah itu yang susah. Jadi, menghilangkan distraksi-distraksi saat kita mau makan. Itu sih yang masih struggling juga di aku. Itu challenge-nya ya, Kak? Challenge-nya gitu. Oke, Bener karena bener. kayaknya kalau misalnya aku nih, pengen nerapin mindful eating, tapi kayak mikir, "Aduh, lagi pengen nonton ini apa sekalian juga ya, hemat waktu," gitu. Lagi ada serial baru atau gimana, lagi ada teman ngobrol juga gitu, jadi kayak ke bawah gitu terus. Iya iya, bener 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 bener. Oke, nah kan, Kakak bilang udah otomatis nih ya, Kak, jadi, udah pilih-pilih makanannya, udah lagi pantang hal-hal, yang emang Kakak pilih kan. Nah, apa sih, yang perubahan yang Kakak rasakan setelah menerapkan mindful eating ini? Perubahannya mungkin lebih ke, tadi aku sempat share juga ya masalah kayak soal porsi gitu. Mmm, Jadi sebenarnya dulu sebelum aku menerapkan, kayak apa yang aku butuhkan dan fully sadar saat aku makan, aku makannya lumayan barbar sih. Jadi aku emang porsinya banyak gitu dan sering. oke. Karena aku emang suka makan kan. Terus aku nggak pilih-pilih juga makanan dulu, aku kayak, ya udah makan nasi goreng kek, abis itu makan ketoprak kek, karbo misalnya ya udah gitu, hajar. Nah, setelah aku bisa coba lagi, being aware of what I eat, jadi aku bisa planning ahead, kira-kira misalnya minggu ini, oh aku mau makan apa aja, dan saat aku makan aku juga lebih aware, jadi aku tahu gitu, porsinya seberapa, jadi saat aku makan, oh ternyata aku nggak butuh sebanyak itu, gitu. Jadi saat aku nggak ngelakuin ini sambil nonton atau sambil ngapain, aku ternyata nggak butuh sebanyak itu, dan akhirnya aku makannya jadi lebih terkontrol, gitu. Saat makanku terkontrol, jadinya aku nggak craving all the time. Aku udah punya jam-jamnya saat aku makan, terus habis itu aku udah tahu apa yang aku butuhin, dan akhirnya dampaknya juga keseluruhan ya, aku jadi feeling much much healthier dan lebih, bisa, apa ya, produktif maybe gitu. Karena jujur, produktif dalam arti aku lebih punya energi untuk melakukan hal lain, karena aku nggak ngelakuin semua tergesa-gesa dan kayak dengan mindlessly gitu. Tapi lebih mindful, jadi aku bisa aware dan aku bisa mengalokasikan ke hal-hal penting yang aku butuhkan di hari itu, kayak gitu. Oke. Oke, aku jadi, mikir nih, Kak, kayaknya bisa dikaitkan dengan pengembangan diri nih, Kak. Kayak when you, kita juga take control, tentang apa yang kita makan, kita juga lebih kayak ngelatih diri kita kayak ngelatihan self control dan juga ngelatih kayak hal-hal kecil lain yang emang Betul. mungkin kayaknya sepele, tapi sebenarnya itu matter banget gitu. Betul betul banget, karena kita melatih willpower kan sebenarnya. Mhm, Saat kita mau karena godaan itu banyak banget. Jadi yang satu adalah distraksi saat kita mau makan, yang kedua adalah saat kita mau pilih makanannya itu kita banyak banget misalnya nih, mau pesan gitu, di GoFood lagi ada ini aku sebut gak apa ya, di GoFood ada, promo, ada promo, waduh ini ada boba misalnya, ada minuman apa gitu. Nah, jadinya kan sebenarnya itu termasuk juga something yang menurutku jadi struggle gitu. Saat kita bener. udah pilih nih, oke aku mau cari yang healthy food aja gitu, tapi promonya banyak banget, isinya geprek apa segala macem, wah gila ini. Yang nggak Jadinya sehat-sehat semua yang yang nggak promo. sehat-sehat semua, kayak gitu. Nah, jadinya saat kita mencoba melatih diri untuk kayak, oke, kita udah plan-nya maunya makan sehat, gitu. Kita melatih Mhm, willpower kita juga. Melatih willpower untuk menahan godaan-godaan itu, gitu ya, dan bener. juga kita menghilangkan distraksi, di mana, mmm, ini mungkin yang bisa lebih ngejawab dari sisi psikolog ya, tapi seharusnya kita jadi sadar juga sih, tubuh kita juga
juga benar-benar merespon terhadap apa yang kita lakukan, fokus ke satu hal aja gitu. Karena kalau nggak kan kita membagi energinya ke beberapa hal kan, jadi berdampak secara keseluruhan ke tubuh, Mhm. terus akhirnya, kita juga melatih mindset kita gitu ya, lebih melatih pikiran kita untuk bisa lebih fokus ke hal-hal penting kayak gitu. Nah ini harusnya sih bisa melatih juga ya ke hal-hal lain gitu. Jadi saat kita mau let's say, hal simpelnya adalah kita mau kerja gitu ya, banyak juga godaan kan sehari-hari. Mungkin ada tadi bisa drakor, baru rilis hari ini, tapi ada deadline juga, gue pilih yang mana dulu nih, gitu. Jadi kita kebiasaan untuk milih hal-hal yang penting untuk kita, gitu. Kita fully aware terhadap apa yang kita lakukan. Oke. Nah, Kak, kalau di Food Sustaination nih, Kak, emang menyuarakan dan gencar, menginformasikan kepada para anak muda tentang keberlanjutan pangan ya. Nah, apakah ada sih, Kak, hubungannya tentang mindful eating dengan keberlanjutan pangan? Karena, mengingat-ingat mindful eating ini juga mencegah, para anak muda untuk overeating juga kan ya. Mungkin apakah ada hubungannya gitu, Kak? Ada sih, ada. Jadi, mungkin yang paling nyata tadi yang ngebahas soal overeating, Hmm, jadi salah satu isu di dalam pangan berkelanjutan adalah, tingginya angka sampah makanan gitu ya. Jadi kan ada 3 nih yang dibahas pilarnya, yang pertama dari sisi agrikultur, yang kedua dari sisi nutrisi, dan yang ketiga dari sisi, sampah makanan gitu ya, food loss and food waste. Nah, kalau kita ngebahas tingginya sampah makanan ini, salah satunya disebabkan karena kita juga makanan berlebih yang akhirnya tidak termakan, gitu. Dan benar. itu juga penyebabnya kalau dari sisi konsumen adalah karena kita nggak bisa menyesuaikan porsi yang kita butuhkan, sampai akhirnya terbuang, gitu. Food waste. Jadi food waste gitu. Nah, Iya. jadinya dengan kita melatih mindful eating, kita tahu porsi yang kita butuhkan, ya kita pasti habiskan harusnya gitu. Atau kalau Mhm. kita tahu kita nggak habis, kita bisa sharing, kita mencegah makanan itu terbuang, kayak gitu. Itu mungkin membantu dari sisi itu ya kali ya, Bener gitu. bener, bener Nah, terus banget. kalau kita fully aware terhadap apa yang kita butuhkan, let's say kita butuh makanan sehat, nah membantu juga ke yang pilar keduanya, yaitu kebutuhan nutrisi kita terpenuhi, kayak gitu. Jadinya sebenarnya kita, berdampak secara langsung sih kalau kita melatih mindful eating. Oke, setuju setuju. Karena emang, isu buang-buang makanan atau wasting food ini sebenarnya merupakan isu yang lumayan gede, cuman kita nggak jarang gitu nge-address-nya gitu ya, Kak. Betul betul, karena mungkin nggak berdampak langsung kali ya, nggak kelihatan. Saat Bener kita bener. ngebuang kan, apa sih, paling cuma ngebuang 1 sendok nasi, berapa banyak sih paling gitu, kita kan nggak lihat langsung. Tapi kalau kita lihat langsung di TPA, di landfill, dampaknya itu sampai menimbun, terus dia menyebabkan gas, karena menimbun, terus dia menghasilkan gas metana dan akhirnya berdampak ke Polusi. lapisan ozon, menyebabkan, global warming dan seterusnya. Itu kan something kita nggak lihat, Bener bener. gitu. Jadinya kita juga nggak aware dengan hal itu, gitu. Iya, bener bener. Satu sendok nasi dikali berapa banyak orang yang Iya, ngelakuin bayangin itu. 200, juta gitu ya, penduduk kita dikaliin 1 sendok nasi. Nah, ada berapa banyak itu. Nah, dan itu semua tertumpuk begitu aja. Kita kan nggak sadar melakukan itu. Oke, menarik menarik nih. By the way Kak, buat teman-teman Growth Space nih yang mungkin penasaran tentang, kontennya Food Sustaination, boleh lihat di mana nih, Kak? Oke, ini buat teman-teman yang penasaran ya, tadi kita ngebahas mindful eating, ngebahas isu-isu pangan juga ya, food waste dan lain-lainnya, bisa lihat di Instagram kita, eating.movement, eat-nya itu eating-nya eat dan think-nya think berpikir, .movement, gitu. Atau di YouTube channel kita, eating, bisa langsung aja di-subscribe, jadi biar tahu nih video-video gitu ya, isinya apa aja sih. Mungkin bisa lihat di description box di bawah, mungkin nanti kita, cantumin juga kali ya. Oke, thank you banget, Debbie. Boleh boleh. Oke oke, udah 30 menit ini nih, segmen pertama kita. Thank you banget ya, Kak Jacqueline. Kita akan lanjut nih ke segmen kedua. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang, mitos dan fakta mengenai mindful eating, bisa klik aja di segmen kedua kita, mitos fakta mindful eating. Oke, thank you. Mitos atau fakta mindful eating ini bisa menurunkan berat badan?